Selamat malam, Shalom. Mari kita renungkan firman Tuhan dengan judul Pembaruan, Kembali Jujur. Mari berdoa. Bapa di surga, bersama dengan kami Tuhan, ketika kami merenungkan firman-Mu, inilah permohonan kami dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Ayat renungan diambil dari Titus pasal 3 ayat 5. Firman Tuhan berkata, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Bagaimana jikalau saudara dapat mengulangi kembali perbuatanmu yang lalu? Kembalikah saudara kepada yang semula, lalu menimbang-nimbang setiap keputusan, setiap keadaan sampai saudara berada dalam keadaan sekarang ini? Bagaimana jikalau seperti pedagang bibit yang menjual murah semua sisa dari masa lalu, kemudian memulai sesuatu yang baru? Lambang suatu tindakan kreatif yang baru yang memberi kepada kita kesempatan memulai hidup baru dinyatakan dalam perbuatan Allah di dalam diri Yesus Kristus. Yeskel memikirkan pembaruan rohani ketika ia memohon Allah untuk memberikan kepada bangsa Israel suatu hari yang baru. Itu pula lah yang dimaksud Daud ketika ia meminta hati suci. Kegagalan manusia sebelum air bah telah merasuk jiwa kita. Angan-angan dan rencana hati manusia itu jahat senantiasa. Hanya Allah saja yang dapat memulai lembaran baru dalam diri kita. Dalam dunia agama kekafiran, bumi ini bergerak menurut siklusnya. Pembaruan muncul menurut suatu pola. Agama yang demikian membuat manusia pun terikat kepada suatu siklus hidup. Hanya nirwana, kehilangan akan kesadaran diri yang dapat melepaskan manusia dari siklus tersebut. Yang seperti itu tidak terdapat di dalam kepercayaan umat Kristen. Seperti halnya Allah akan membuat langit yang baru dan bumi yang baru, demikian pula lah Ia membaharui manusia oleh kebaikan dan kasih sayang Allah Juru Selamat kita. Paulus mencetuskan kiasan ini untuk menggambarkan usaha Allah untuk memberikan keselamatan. Allah telah menggali suatu mata air kasih karunia. Ia membaharui orang yang percaya dalam airnya itu. Pembaharuan dan penciptaan kembali yang disebutkan dalam ayat kita untuk hari ini berjalan serentak. Demikian pula pembasuhan dan Roh Kudus berjalan serentak. Baptisan dan menerima Roh adalah satu. Memisahkan baptisan dari Roh Kudus adalah suatu kesalahan besar. Roh itu menciptakan dan membaharui jiwa manusia. Baptisan melambangkan pembenaran itu. Saudara, akan tetapi Roh itu tidak menggeser tanda perubahan dalam hidup orang itu. Ia tidak memasukkan kita dalam suatu mesin yang memberi kita kesempatan baru, memperbaiki kesalahan yang dahulu. Selaku Tuhan atas masa mendatang, sekarang Ia membuat yang baru. Roh membuat hati baru, artinya lembaran baru. Kristus telah memberikan Roh-Nya kepada kuasa ilahi untuk mengalahkan segala kecenderungan bawaan dan kecenderungan yang dipelihara kepada kejahatan, dan untuk menanamkan tabiatnya sendiri pada sidangnya. Dikutip dari buku Kerinduan Segala Zaman jilid 2 halaman 308. Mari berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu mengingatkan kepada kami bahwa Engkau adalah Khalik pencipta kami. Kami berterima kasih Tuhan karena Engkau telah memberikan kepada kami Roh Kudus sebagai pendamping kami, penuntun kami dalam menjalani hari-hari kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.